Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir dalam mengikuti pelatihan desain 3 dimensi yang diadakan oleh komunitas Dispromik Teknik Industri pada tahun 2021 ini. Di sini saya Faisal Kholisharudin sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan mengenai desain, kemudian assembly dan rendering. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua oleh rekan saya, yaitu Nila Alaya, yang akan menjelaskan mengenai materi drawing. Langsung saja teman-teman bisa buka aplikasi SolidWorks-nya. Di sini saya menggunakan versi tahun 2016. Jadi jika teman-teman mempunyai versi di bawahnya ataupun di atasnya, tidak usah khawatir karena di dalam versi SolidWorks itu tidak terlalu banyak perbedaan yang signifikan. Kemudian teman-teman bisa buat file, kemudian kita pilih part. Baik, ini merupakan tampilan awal dari yang nantinya kita akan pembuatan part, yaitu part design. Kemudian pastikan teman-teman menggunakan satuan mmGS karena memudahkan kita ketika kita nanti membuat desainnya. Kemudian dari sisi kiri terdapat 3 jenis plan, yaitu ada front plan, kemudian top plan, ada right plan. Untuk front plan sendiri digunakan untuk membuat objek yang diawali dari tampak depan. Kemudian ada top plan, itu digunakan untuk pembuatan objek yang diawali dari tampak atas. Lalu ada right plan, itu digunakan untuk pembuatan objek yang diawali dari tampak sisi kanan. Nah, untuk pelatihan desain 3 dimensi ini kita penggunaan yaitu top plan, karena kita akan pembuatan puzzle yang dimulai dari sisi atas. Kemudian teman-teman pilih sketch, lalu kita akan menginputkan gambar atau desain puzzle kita ke dalam software SolidWorks. Teman-teman bisa pilih tanda panah di sebelah sini, kemudian pilih tools, lalu pilih sketch tool, kemudian kalian pilih sketch picture. Jika tidak terlihat, kalian bisa klik tombol panah ke bawah ini, kemudian nanti ada sketch picture. Kemudian munculkan pop up seperti ini. Langsung teman-teman itu pilih desain dari puzzle-nya. Di sini kita menggunakan mau membuat puzzle yaitu dari topengnya Iron Man gitu. Ini saja diinputkan. Jika sudah masuk seperti ini, teman-teman bisa lihat bahwa desain puzzle kita udah diinputkan ke dalam software SolidWorks. Nah, teman-teman perlu diperhatikan dan perlu dipahami. Di sini di sisi sebelah kiri ada properties. Nah, properties ini dari sketch picture yang kita masukkan. Nah, di sini ada origin X position atau posisi dari sumbu X, kemudian di sini merupakan sumbu Y, lalu di sini ada angle-nya atau derajat kemiringan dari gambarnya terhadap titik origin. Kemudian di sini ada lebar dari
gambar puzzle, kemudian di sini ada tinggi dari gambar puzzle. Nah, selanjutnya di sini ada enable scale tool. Apa itu enable scale tool? Itu merupakan untuk mengaktifkan dari scale tool. Nah, apa itu scale tool? Scale tool seperti ini. Garis putus-putus yang berwarna biru seperti panah seperti ini merupakan scale tool. Nah, scale tool itu digunakan untuk mengatur ukuran atau untuk mengatur skala dari gambar yang kita masukkan seperti ini. Kemudian di sini ada log aspect ratio. Nah, aspect ratio ini digunakan untuk mengunci dari rasio gambar ini. Kan di sini kita bisa lihat bahwa untuk lebarnya itu sekitar 1600 gitu kan. Kemudian untuk tingginya itu 2500. Nah, bisa dikatakan kalau ini merupakan perbandingan dari skala 1,6 banding 2,5 gitu. Jadi kalau kita log aspect ratio, jika kita besarkan atau kecilkan, nanti perbandingannya itu akan sama 1,6 banding 2,5 seperti itu. Namun jika kita unchecklist dari log aspect ratio ini, nanti ketika kita mengubah besar kecilnya ini, dia akan skalanya itu dia akan berubah. Itu. Kemudian di sini ada transparansi. Transparansi ini digunakan untuk mengatur transparansi dari gambar. Di sini ada beberapa pilihan seperti from file, kemudian full image, dan user define. Selanjutnya kita akan mengatur skala dari scale tool. Nah, di sini caranya klik kemudian di drag. Nah, kita arahkan sampai ke sisi sebelah kiri dari gambar. Kemudian panah ini kita geser sampai sisi sebelah kanan. Nah, pastikan teman-teman sudah merupakan arah vertikal seperti gambar tanda vertikal seperti itu. Jika sudah, teman-teman bisa lepaskan mouse-nya, lalu nanti akan muncul pop-up seperti ini. Nah, pop-up seperti ini digunakan untuk mengatur dari skalanya untuk panjang dari bentang scale tool. Nah, untuk ukuran ini kita kasih ukuran 200 mm saja. Jika sudah, teman-teman bisa checklist. Nah, secara otomatis ukuran dari gambar puzzle-nya akan berubah menjadi ukuran yang kecil yang kita masukkan tadi. Nah, di sini untuk lebarnya itu sekitar 200, kemudian untuk tingginya 300. Nah, kita perlu meletakkan dari gambar puzzle ini ke titik origin. Caranya kalian bisa lihat di properties di sumbu Y. Nah, di sumbu Y ini kan terdapat 1000 mm. Nah, ini teman-teman bisa ganti saja menjadi 0 mm. Jika sudah, enter saja, maka gambar dari puzzle ini nanti akan berada di titik origin gitu. Selanjutnya, jika sudah, teman-teman bisa checklist saja. Lalu kita akan pembuatan sketsanya menggunakan fitur sketch. Lalu kita gunakan fitur-fitur yang ada dalam sketch seperti line, kemudian ada circle, ada subline, terus ada rectangle, kemudian 3-point art dan sebagainya. Ini teman-teman bisa manfaatkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, nanti ini saya contohkan.
Saya menggunakan 3-point art, kemudian saya buat dari titik ini sama yang sini. Jika sudah, saya pakai line. Seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan beberapa fitur dalam sketch seperti mirror. Kalian buat garis dulu dari pusatnya sini secara vertikal, kemudian kalian bisa buat dari sebelah kanan terlebih dahulu, nanti kalian mirror ke sebelah kiri, tidak masalah. Jadi nanti tinggal menyesuaikan dari kebutuhan teman-teman saja. Untuk selanjutnya nanti saya akan percepat saja. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Jika sudah, kita akan menghilangkan atau menghilangkan dari garis yang tidak kita perlukan menggunakan trim entities. Nah, di sini ada beberapa option. Kita menggunakan trim to close karena kita akan langsung seleksi dari garis yang tidak kita gunakan, seperti garis yang di atas ini, atau untuk dari garis centerline. Nah, selanjutnya kita akan membuat dari frame berbentuk persegi panjang ini menggunakan fitur dari corner rectangle. Kita dari titik origin, kemudian kita drag ke atas, lalu kita kasih ukuran dari framenya ini sekitar untuk lebarnya 200 mm, kemudian untuk tingginya 300 mm. Jika sudah, kita akan membuat lekungan pada keempat sisinya menggunakan sketch fillet. Kita pilih dulu, kita seleksi keempat dari sisinya. Nah, selanjutnya untuk parameternya ini kita kasih 20 mm untuk radiusnya. Jika sudah, teman-teman bisa checklist. Selanjutnya kita akan menghilangkan dari gambar sketsanya dengan kalian bisa klik tombol panah di sini ataupun
kalian menggunakan versi 2014, di sini ada tombol plus. Nah, teman-teman bisa klik saja. Kemudian untuk sketch picture-nya ini karena sudah tidak kita gunakan, kita bisa menghilangkan saja dengan cara klik kanan, kemudian di sini ada delete, lalu akan muncul pop-up seperti ini, kemudian tekan yes saja. Nah, untuk sketsa dari puzzle ini sudah terbuat, maka langkah selanjutnya kita perlu menyimpan master dari sketsa ini dengan cara kalian bisa klik save as, kemudian dikasih penamaannya sketsa, karena nanti untuk pembuatan part-part yang lain ini menggunakan dari master dari sketsanya. Selanjutnya kita bisa memberikan dimensi atau memberikan volume dari sketsa ini biar menjadi bentuk desain 3 dimensi. Nah, menggunakan fitur, kemudian di sini ada extract box. Nah, kalian bisa klik saja, lalu kalian seleksi dari frame-nya di sini atau sisi luar dari topengnya di sini. Nah, untuk direction 1 atau untuk end conditionnya ini kita menggunakan blend karena kita butuh dari atasnya. Kemudian untuk parameternya ini kita kasih 15 mm untuk ketebalannya. Jika sudah, teman-teman bisa checklist. Oke, untuk dari frame-nya sudah terbuat. Kemudian kita save as dengan nama frame. Kemudian kita save. Lalu untuk part selanjutnya teman-teman bisa buka open file, kemudian kita buka dari sketsa dari master yang pertama tadi. Selanjutnya saya akan mencontohkan dari sisi sebelah sini atau dari telinga. Pada menu feature, kemudian extrude boss, lalu kita seleksi dari gambarnya. Nah, seperti ini. Di sini untuk end conditionnya tetap blend, kemudian parameternya ini kita ganti sebesar 20 mm seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa checklist, lalu di save dengan nama save as dengan nama max 2, max 1 maksud saya. Jika sudah, teman-teman save saja. Lalu untuk part selanjutnya caranya seperti tadi. Untuk video ini saya akan percepat saja. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me
do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you are, would always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Baik, jika sudah selesai semuanya untuk part-partnya, kita akan membuat assembly atau kita gabungkan dari keseluruhan part menjadi suatu komponen dari finishing-finishingnya. Langsung saja kalian bisa close terlebih dahulu ke setiap bagiannya, kemudian kalian masuk ke new, kemudian pilih assembly, lalu kita klik saja. Oke, ini merupakan tampilan awal dari file assembly atau mode assembly. Nah, teman-teman perlu diperhatikan, maka pertama akan muncul seperti ini di sebelah kiri. Jika di laptop teman-teman tidak ada, kalian bisa ke assembly ini, kemudian insert komponen, kalian klik, maka akan menampilkan seperti ini. Kemudian kita pilih browse, lalu kita masukkan komponen yang pertama atau menjadi base dari part-part ini. Nah, kita pilih frame, kemudian kita open, lalu kita klik saja, kemudian kita masukkan lagi komponen berikutnya, yaitu komponen max 1. Kemudian teman-teman bisa memasukkan satu persatu dari komponen ini, ataupun kalian bisa langsung memasukkan ke semuanya atau beberapa. Kalian bisa tinggal kalian klik CTRL, kemudian kita pilih bagiannya seperti ini. Jika sudah saya open, maka kan seperti ini. Kalian tempatkan ke posisi terserah dari kalian. Lalu di sini kita akan membuat komponen dari part ini menyatu dengan frame, yaitu dengan menggunakan fitur meet. Nah, kita akan meet antara garis, bisa dengan garis, kemudian titik dengan titik, ataupun permukaan dengan permukaan, tergantung dari teman-teman, menyesuaikan dari punyanya teman-teman, mau digimanain bisa disesuaikan. Langsung saja saya contohkan, ini garis dengan garis. Nah, akan seperti ini. Jika sudah, checklist saja, kemudian saya match lagi antara garis dengan garis sisi sebelah sini. Nah, jika sudah, checklist. Kemudian kita coba gerakkan di sini part dari telinga Iron Man ini sudah tidak bisa bergerak, menandakan mat yang kalian masukkan itu udah benar. Kemudian untuk komponen-komponen selanjutnya kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Dan untuk komponen ini saya akan percepat kembali. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily.
Baik, untuk assembly kita sudah selesai. Kemudian teman-teman bisa save dengan nama save as, save dengan nama Iron Man gitu ya. Jika sudah, kita akan memberikan warna pada assembly ini dengan cara kalian bisa klik dari part, kemudian kalian pilih variance, kemudian di sini ada frame, kita klik saja, lalu di sisi sebelah kiri nanti akan ada beberapa pilihan warna. Di sini disediakan berbagai macam warna seperti pick color seperti ini. Kemudian karena kan tadi kita pilih framenya, kita kasih warna hitam ataupun abu-abu, terserah sekreasi dari teman-teman sendiri. Jika sudah, kalian bisa checklist saja. Kemudian kita akan memberikan warna ke beberapa part yang mempunyai warna sama, seperti warna bagian ini, kemudian rahang ini kan dia mempunyai warna yang sama. Teman-teman bisa klik di sini, di sebelah atas ini kan ada edit variance. Kalian bisa klik saja. Kemudian nanti di sini ada select geometry. Di sini kita seleksi terlebih dahulu komponen part yang nantinya mempunyai warna yang sama. Saya contohkan ketiga ini, dia mempunyai warna yang sama, yaitu merah gelap. Seperti ini kan, dia akan secara otomatis berubah atau menjadi warna yang sama. Jika sudah, teman-teman bisa checklist saja. Kemudian untuk selanjutnya kalian bisa kreasikan sesuai dengan yang teman-teman inginkan gitu. Untuk selanjutnya ini saya akan mempercepat saja. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Baik, jika sudah, selanjutnya kita akan merender dari sketsa atau dari assembly ini atau puzzle ini. Kita akan rendering. Caranya gimana? Di sini ada beberapa fitur. Di sini termasuk dari render tools. Jika teman-teman fitur render tool ini belum ada, teman-teman bisa klik kanan, kemudian untuk render toolnya ini kalian bisa checklist saja, nanti dia akan muncul seperti ini. Kemudian jika laptop teman-teman di bagian sini ini masih belum berfungsi atau masih fitur-fiturnya masih belum terbuka, kalian bisa klik saja di option ini, kemudian add-ins, lalu kalian checklist pada photo view 360 ini. Di sini checklist, kemudian untuk startupnya juga checklist saja. Jika sudah, kalian bisa memanfaatkan berbagai fitur dari render tool ini dari preview atau preview Windows. Caranya tinggal final render, kemudian jika ada notifikasi seperti ini, kalian bisa add kamera saja.
Baik, untuk mendapatkan render yang bagus, teman-teman bisa tunggu dulu prosesnya hingga selesai. Kemudian jika sudah, kalian bisa save atau simpan gambar ini di bagian sini. Kalian save image, kemudian kasih nama render environment. Sudah teman-teman bisa save saja. Untuk render mungkin seperti ini aja. Kalian bisa memanfaatkan fitur-fitur dari render ini sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Mungkin untuk materi drawing, kemudian assembly, lalu rendering sekian. Untuk materi selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Mbak Nila, yang nanti akan menjelaskan mengenai drawing 2 dimensi, etiket dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan sama Mbak Nila. Saya undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Alaya Adila, asisten penggambar teknik angkatan 2019. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mas Faisal mengenai 2D Design SolidWorks. Pertama, teman-teman bisa membuka aplikasi SolidWorks-nya, kemudian pilih File, dan New. Di sini akan ada 3 menu, Part, Assembly, dan juga Drawing. Kali ini kita akan menggunakan Drawing karena kita akan mengonversikan desain 3D menjadi ke bentuk 2D. Kita pilih OK. Ketika kita masuk ke dalam menu Drawing, langsung muncul pop-up sheet format atau size. Nah, di sini terdapat berbagai ukuran dan juga standarnya, ada ANSI, ISO, dan lain sebagainya. Standar ANSI ini merupakan standar Amerika, sedangkan standar ISO itu merupakan standar internasional. Kali ini kita akan menggunakan ukuran A4, standarnya ISO. Apabila teman-teman ingin memasukkan ukuran panjangnya berapa, lebarnya berapa, itu bisa menggunakan custom sheet size. Nah, di sini teman-teman bebas untuk memberikan ukurannya. Misalkan di sini 200, terus di sini 300 juga bisa. Tapi di kali ini kita akan menggunakan ukuran A4 dengan standar ISO. Kita klik OK. Oke. Nah, begitu kertasnya sudah muncul, ini merupakan tampilan kertas A4 yang lengkap dengan etiketnya di bagian bawah sini, yang berisi informasi mengenai produk yang teman-teman buat. Di bagian kiri sini terdapat model view, dan di sini ada part atau assembly to insert. Sini kita bisa langsung load filenya dengan cara klik browse, kemudian pilih file assembly yang sudah dibuat tadi. Klik open. Oke. Nah, di SolidWorks ini teman-teman menggunakan pandangan atau proyeksi Amerika, di mana di bagian kiri bawah di sini itu merupakan tampak depan. Kita klik saja. Oke, kemudian kita tarik ke atas. Ditarik aja tanpa di-drag ya. Oke, lalu kita klik. Ini merupakan tampak atasnya. Kemudian kita tarik ke samping, dan ini merupakan tampak isometri. Jika ditarik ke bawah, ini akan memunculkan tampak samping. Oke, setelah itu kita checklist. Nah, karena ini belum rapi, kita bisa rapikan dengan cara menggeser
di sini. Atau di mana saja, terserah teman-teman, yang penting rapih. Tuh. Jika sudah, kita di 2D ini kita bisa menggunakan beberapa fitur. Salah satunya yaitu Smart Dimension untuk memberikan ukuran seperti pada di 3D tadi. Nah, di sini teman-teman bisa menemukan Smart Dimension di bagian Annotation. Kita klik, kemudian teman-teman bisa memberikan ukuran dimanapun sesuka hati teman-teman. Kali ini saya akan memberikan ukuran di bagian lebar dari cover puzzle-nya. Kita klik, kemudian kita tarik ke bawah, dan kita akan memberikan ukuran panjangnya. Dari atas ke bawah, kita tarik ke kiri. Nah, kalau di sini kan ada bagian fillet atau lengkung. Ini kita bisa klik dan akan muncul jari-jarinya. Seperti itu. Oke, selain covernya, mungkin teman-teman mau kasih ukuran di bagian dalamnya ini. Bisa, terserah, di bagian manapun. Kalau saya mungkin di sini aja ya. Sama satu lagi di sini. Oke. Setelah itu, jangan lupa di checklist. Oh ya, teman-teman bisa melakukan hal tersebut di semua pandangan, kecuali di pandangan isometri. Kita berikan ukuran lebarnya, panjangnya, kemudian panjang dari sini ke sini. Cukup 3 saja. Nanti teman-teman bisa kasih ukuran sebanyak mungkin atau seperlunya aja. Oke. Setelah ukurannya tercantum di situ, kita akan mengatur akurasinya, yaitu angka di belakang koma. Ini kan masih 2 angka di belakang koma. Jadi kita akan atur menjadi ke pembulatan terbesar. Caranya bisa kita klik ukurannya, kemudian di bagian kanan ini, di dimension ini, yang di tolerance atau precision, di baris kedua itu ada seperti ini, kita pilih yang non. Nah, jadi dia akan dibulatkan ke atas atau di pembulatan terbesar gitu. Kita lakukan hal yang sama ke semua yang ada ukurannya. Untuk mempercepat kita bisa blok. Nah, kemudian kita ganti ke non. Kita lakukan hal yang sama untuk pandangan yang lain. Kita blok. Ini belum ke blok. Oke. Kita ganti ke non. Ini tidak terseleksi. Oke. Kemudian satu lagi, ini di blok dan diganti ke non. Oke. Kalau sudah, kita checklist. Nah, di sini teman-teman juga bisa merapihkan dari letak ukurannya. Kita dekatkan saja supaya rapih. Oke, jika sudah, kita checklist. Kemudian, selain dari tampilan ukuran, tampilan dimensinya juga bisa diubah. Caranya adalah kita dekatkan ke salah satu pandangan, maka akan muncul kotak berwarna orange. Kita klik. Nah, di bagian kiri ini, di display style-nya, itu kan kita masih menggunakan yang tengah. Kita coba menggunakan nomor 2 dari kanan.
ini akan tertampil sama seperti yang Mas Faisal buat, ada warnanya, kemudian terlihat jelas kan, ini part-partnya. Misalkan kita mau yang transparan, kita bisa coba yang nomor 2 dari kiri, hidden line visible. Nah, di sini akan terlihat detail dari puzzle-nya, sampai ke bagian bawahnya juga terlihat. Tapi kali ini kita akan menggunakan yang tengah saja, supaya mudah dilihat. Itu, kita checklist. Setelah itu, yang tidak kalah penting adalah memberikan informasi ada berapa part dalam satu assembly. Itu kita bisa menggunakan balon ataupun auto balon di sini. Balon atau auto balon. Caranya kita klik lagi pada pandangan yang akan kita berikan informasi partnya. Di sini menggunakan isometri karena supaya lebih kelihatan. Tuh. Kita pilih yang auto balon. Nah, langsung muncul balon-balon seperti ini. Jika teman-teman pilih yang balon, itu kita harus menunjuk gini. Misalkan di bagian covernya, kita klik di sini dan baru akan muncul. Itu. Jadi harus satu persatu. Lebih baik kita menggunakan auto balon saja supaya mempercepat. Nah, letak balon-balonnya ini juga bisa kita sesuaikan dengan ditarik aja, kemudian dia akan pindah. Tuh. Terserah ya letaknya mau dimanapun, atau di sini misalkan kita akan mengganti salah satu nomor dari balon. Misalkan kita ganti nomor 9, kita mau ganti jadi nomor 12. Bisa. Itu bisa dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih edit text. Nah, apabila di perangkat teman-teman muncul warning seperti ini, kita klik OK, lalu kita menuju ke bagian kiri. Di sini kita menemukan balon text. Nah, di sini kan masih item number ya. Kita ganti dulu jadi text. Maka teman-teman bisa langsung menggantinya menjadi 12 misalkan. Atau berapa. Nah, di sini kan langsung terganti menjadi 12 ya. Tapi kita kembalikan lagi jadi 9. Lalu di checklist. Sudah. Di bagian area kerja ini kan sudah diberikan ukuran, diberikan balon. Kemudian kita menuju ke bagian yang lain, yaitu bagian etiket. Jika warna etiketnya masih abu-abu seperti ini, kita belum bisa menggantinya atau mengedit etiketnya. Supaya kita bisa mengeditnya, kita bisa klik kanan dimanapun, kemudian pilih Edit Sheet Format. Nah, apabila etiketnya sudah berwarna biru, kita bisa mengeditnya. Misalkan di sini di title, kita ketikkan nama produk yang kita buat. Misalkan di sini saya ketik Iron Man Puzzle. Nah, di sini kita juga bisa mengganti font maupun ukurannya. Kita ganti ukurannya saja menjadi 22 supaya lebih kecil. Kemudian kita atur letaknya supaya center. Dan di sini ada drawing no atau drawing number. Maksudnya adalah di sini diibaratkan lembar keberapa atau assembly nomor keberapa. Tuh. Kita gantikan di sini menjadi 1. Dan kita ganti ukurannya menjadi 22. Oke. Kita copy, kemudian kita pastekan ke sini. Nah, di kolom ini tuh biasanya kita menuliskan nama perusahaan kita atau nama kita sendiri. Nah, di sini saya akan menuliskan PT Gamtek. Lalu kita atur letaknya supaya center.
Nah, jika dirasa cukup, ini sudah. Kemudian di sini ada tulisan A4 menunjukkan ukuran kertas yang kita gunakan. Setelah dirasa cukup, kita akan kembali ke area kerja yang tadi dengan cara klik di sini atau bisa klik kanan lagi kemudian pilih Edit Sheet. Nah, sudah kembali ke area kerja ini. Oke, teman-teman, jadi inti dari semua yang saya jelaskan adalah 2D design ini sifatnya fleksibel karena sesuai dengan kebutuhan orang yang membuatnya. Dan kalau memang dari desain 2D yang sudah dibuat, desain 3D yang sudah dibuat sama Mas Faisal tadi, ingin kita tampilkan part-partnya, kita bisa menggunakan balon atau auto balon. Jika ingin menampilkan dimensinya, kita bisa menggunakan Smart Dimension. Kemudian, kita juga bisa mengatur tingkat akurasinya, yang berapa angka di belakang koma, dan juga kita bisa mengedit etiket yang ada di bawah sini. Nah, tadi itu kita membuat etiket yang sederhana. Jika teman-teman sudah mempelajari atau mendalami dunia menggambar teknik, itu teman-teman bisa melengkapi etiket-etiket yang ada di sini. Kemudian, tujuan adanya 2D design ini adalah untuk membaca secara detail dari berbagai pandangan dari part ataupun assembly yang sudah kita buat di part 3D tadi. Jadi, kalau di desain 3D tadi itu kita kan terbatas ya untuk membaca dari segala pandangan. Kita harus Smart Dimension ataupun Edit Sketch untuk melihat ukurannya. Jika di sini kita lebih terstruktur, lebih rapi, dan bisa melihat dari pandangan manapun secara jelas. Misalkan nih kita butuh ukuran di pandangan ini berapa, dan ketika nanti memang part ini atau produk ini akan diproduksi, kita bisa tahu dengan jelas dari pandangan atas itu kita mau kasih berapa milimeter, dari pandangan samping mau berapa milimeter, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya di sini itu tergantung kebutuhan teman-teman atau fleksibel. Jadi teman-teman mau menggali informasi sebanyak apapun dari produk yang teman-teman buat itu bisa di 2D design ini. Oke, kemudian kita save saja filenya dengan nama Iron Man Puzzle. Tuh, di sini format atau tipe filenya itu sedikit berbeda. Kalau di drawing ini menggunakan .drw atau .drw gitu. Kita save. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Jadi kita masih tetap bisa mengedit lembar ini, lembar 2D design ini. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Nila Alaya Adila dan rekan saya Faisal Holis pamit sebagai pemateri pelatihan desain kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.